Sepertinya saya masih ketua, belum diganti. Mohon segera diganti. Sudah berapa puluh tahun saya ketuanya. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, beliau juga pejudo sabuk hitam, juara Angkatan Bersenjata Asia Tenggara pada saat itu. Dan pengorbanan yang tak berhenti-berhenti. Saya juga heran masih mau ada yang jadi ketua cabur ini. Pemenang medali emas kita di Olimpiade sekarang sudah menjadi perwira. Siap, sudah. Pangkatmu apa sekarang? Siap, Kadda. Oh, gagah sekali kau. Oh. Siap. Menpora bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif. Selama ini anggarannya 500, Pak. Oh, anggaran 500. Ya, bisa dinaikkan jadi 1 miliar begitu? Bisa. Bisa kan? Selanjutnya, mari kita dengarkan laporan Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Terima kasih Pak atas kehadiran hari ini. Bapak mendukung kontingen kami. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan Bapak Profesor Dr. Bapak Pratikno yang hadir. Lalu Bapak Menlu, Bapak Sugiono, yang kebetulan juga Pak Ketua Cabur Pencaksilat Pak Ketuanya. Wakil Ketua. Lalu Menteri Sekretariat Negara Bapak Prasetyo Hadi. Lalu juga Ketua DEN Pak, ada Pak Luhut, ini Ketua Atletik Pak Indonesia. Lalu Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit yang juga Ketua Sepeda Pak. Lalu ada Ketua Umum KOI, Bapak Raja Sabta Odang. Lalu Bapak Ibu juga ini pengurus cabang olahraga yang hadir Pak. Ada Pak Richard Tampobolo nih taekwondo nih Pak. Dan tentu satu-satu yang saya tidak bisa sebutkan. Lalu juga hadir ini Pak Chief the Mission, ini Saudara Bayu yang hadir, Saudara Bayu. Tentu Bapak Presiden, kami mengucapkan terima kasih Pak. Bapak telah berkenan Menteri kami di tengah-tengah kesibukan untuk melepas kontingen Indonesia pada SEA Games ke-33 tahun 2025 di Thailand ini Pak. Bapak Presiden, di hadapan Bapak, kontingen Indonesia bertekad menjadikan olahraga ini menjadi duta bangsa yang mencerminkan juga kedikdayaan bangsa kita Pak. Dan akan berjuang habis-habisan demi merah putih. Sepakat? Bapak izinkan kami melaporkan kesiapan kontingen Indonesia yang akan mengikuti kompetisi olahraga yang merupakan ajang olahraga terbesar di Asia Tenggara Pak. Yakni SEA Games ke-33 tahun 2025 di Thailand pada tanggal 9 sampai 20 Desember 2025 ini Bapak. Adapun event ini diikuti 11 negara di mana memperombakan 51 cabang olahraga dan ada 3 demo sport Pak. Kita Indonesia mengikuti 48 cabur Pak saat ini. Dan tentu kita sudah persiapkan secara pelatnas kurang lebih 2,5 bulan Pak. Ke depan kita akan lebih jangka panjang lagi seperti arahan Bapak Presiden. Karena Bapak Presiden ingin 21 cabur ke depan ini menjadi lumbung daripada medali kita ke depan Pak. Jadi nanti kita akan lakukan sesuai arahan Bapak. Pelatnas itu bisa setahun sampai 2 tahun Pak. Untuk Olimpiade 2028 di Los Angeles. Saya sampaikan juga Pak, total kontingen hari ini tentu atletnya sendiri sejumlah 1021 atlet Pak.
Kita memang pada saat ini keempat Pak, terbesar kontingen yang di Asia Tenggara. Setelah Thailand, tuan rumah, Filipina, dan Malaysia Bapak. Tapi bukan berarti kita ranking 4, terus ranking 4 Pak. Kita bertekad tadi pagi waktu pengukuhan, kita ingin menjaga tentu di ranking 3 seperti di Kambodia Bapak. Walaupun memang waktu Kambodia itu ada 87 emas, ada 41 emas yang tidak dipertandingkan Pak. Jadi kita harus kejar sekarang bagaimana dari sisa emas yang memang masih ada untuk mencapai mungkin emas sekitar 80 lebih juga Pak. Supaya kita bisa ranking 3. Dan tentu pada kesempatan ini Bapak kami memohon Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memberikan arahan, membakar semangat sekaligus melepas kontingen Indonesia Bapak yang akan berjuang untuk Merah Putih pada SEA Games ke-33 Thailand di tahun 2024. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan penyerahan bendera merah putih kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan Ketua Kontingen SEA Games dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan bendera merah putih dari Menteri Pemuda dan Olahraga kepada Ketua Kontingen SEA Games. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dilanjutkan dengan pernyataan pelepasan kontingen Indonesia menuju SEA Games ke-33 Thailand tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, para menteri koordinator, para menteri, kepala badan, para wakil menteri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir di sini. Hari ini yang hadir
Menteri Pemuda dan Olahraga tentunya Saudara Erick Thohir, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Pratikno, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet RI Saudara Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Saudara Taufik Hidayat, Ketua Umum Cabang Olahraga yang hadir, Ketua Persatuan Atletik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Panjaitan, Ketua pejabat ketua kali ya, Ikatan Pencaksilat Saudara Sugiono. Sepertinya saya masih ketua, belum diganti. Mohon segera diganti. Sudah berapa puluh tahun saya ketuanya. Ketua Ikatan Sport Sepeda Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Ketua Umum Persatuan Judo Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, beliau juga pejudo sabuk hitam, juara Angkatan Bersenjata Asia Tenggara pada saat itu. Ketua Aquatik Indonesia Saudara Anindian Bakri, Ketua Persatuan Tenis Saudara Nurdin Halid, Ketua Persatuan Basket Saudara Budi Jiwandono. Ada ketua-ketua lain yang hadir? Ada? Berdiri. Ya, tolong perkenalkan dirimu. Ya. Anggar ya? Oh. Terima kasih. Ya. Perbakin. Oh, oke. Siapa lagi ada? Ya. Apa? Ketua apa? Football. Woodball. Oh. Ada yang baru-baru ini ya. Silakan. Piring terbang. Oh, oke. Begitu ya. Baik, ada lagi Ketua Cabur? Terima kasih. Enggak, kenapa saya ingin disebut satu-satu Ketua Cabur? Karena menjadi Ketua Cabang Olahraga di Indonesia itu adalah pekerjaan yang tidak ada terima kasihnya. Ya. Dan pengorbanan yang tak berhenti-berhenti. Saya juga heran masih mau ada yang jadi Ketua Cabur ini. Mungkin harus ada sedikit keanehan orang yang masih mau begitu ya. Tapi ini berarti mereka ada patriotisme, mereka ada cinta tanah air. Saudara-saudara sekalian, Ketua Komite Olimpiade Indonesia Saudara Raja Sabta Oktohari, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, para atlet cabang olahraga, pelatih, ofisial dan kontingen kebanggaan Indonesia pada SEA Games ke-33 di Thailand tahun 2025. Kita tentunya sebagai insan bertakwa tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat yang Tuhan yang Maha Kuasa atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di sore hari ini di acara pelepasan kontingen Indonesia yang akan bertanding di SEA Games 2025 di Thailand. Kalau tidak salah sebagian sudah ada yang berangkat, sebagian sudah ada yang bertanding. Ya. Saudara-saudara, saya
tidak ingin terlalu banyak bicara. Saudara semuanya telah berlatih, telah diseleksi, dan saudara-saudara telah mendapat suatu kehormatan yang tidak jarang diberikan kepada seorang putra atau putri bangsa kita. Saudara-saudara dapat kesempatan, kehormatan, diberi takdir oleh Maha Kuasa untuk mewakili bangsa Indonesia, untuk mewakili bangsa kita yang adalah bangsa keempat terbesar di dunia, hampir 300 juta orang, menepati gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah kita sebesar Eropa 27 negara, kita satu negara. Saudara-saudara sekalian, ini kehormatan besar. Saya sempat menjadi jenderal, sempat menjadi perwira tinggi, menjadi ketua umum sebuah partai. Sekarang saya takdir saya menerima mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi saya tidak pernah mendapat apa yang dulu sebagai pemuda saya mimpikan. Sebagai anak muda waktu itu saya bermimpi, apakah suatu saat saya bisa mewakili bangsa saya di medan olahraga dunia. Dan saudara-saudara sekarang mendapat kehormatan itu. Mereka ini ketua-ketua cabang adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Mereka mencapai karier dengan penuh pengorbanan. Dan di saat mereka sudah di puncak karier mereka, mereka masih mau mengabdi tanpa terima kasih. Yang dapat medali emas saudara. Tapi mereka didorong oleh cinta tanah air. Mereka ingin mendengar lagu kebangsaan Indonesia Raya dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Jadi anak-anak muda, putra-putri bangsa Indonesia yang saya hormati, saya hanya bisa pesan, berbuatlah yang terbaik yang kau bisa berbuat. Berikan yang terbaik. Berikan segala yang bisa kau berikan. Karena ini adalah ajang membela kehormatan seluruh bangsa Indonesia. Kau adalah wakil-wakil dari hampir 300 juta anak Indonesia. Kami sebagai pembina, kami berdoa saudara akan menjadi wakil yang baik. Kumandangkan Indonesia Raya di hadapan bangsa-bangsa lain. Tidak ringan, saya mengerti. Tidak ringan. Karena bangsa kita menghadapi banyak masalah. Sekarang pun saudara-saudara kita masih banyak yang menderita musibah. Doa kita, pikiran kita sama mereka. Tapi kita tidak boleh surut, tidak boleh sedikit pun mengurangi semangat kita. Kita bangsa yang kuat, bangsa yang tabah, bangsa yang tidak mau menyerah, bangsa yang tidak akan gentar menghadapi apapun. Biar badai menimpa kita, kita akan kokoh teguh sebagai batu karang di tengah samudera. Kita akan urus saudara-saudara kita yang
menderita musibah, tapi kita tidak bisa berhenti, tidak bisa nangis, tidak bisa merenung. Kita kerja keras di semua bidang. Saudara dapat tugas yang sangat mulia, bela negaramu, dan kalau kau berhasil, namamu tidak akan hilang dari pembicaraan, dari ingatan, dari narasi seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang berhasil, saya sudah memberi petunjuk ke Menpora, ya. Kau bisa lihat pendahulu-pendahulumu yang berhasil dapat medali emas, negara akan memberi tempat yang terbaik. Pemenang medali emas kita di Olimpiade sekarang sudah menjadi perwira. Siap, sudah. Pangkatmu apa sekarang? Siap, ada. Oh, gagah sekali kau. Oh. Siap. Mbak, Sudah diterima menjadi PNS. Izin. terima kasih ya. Jadi putra-putra kita, putri-putri kita yang membela kehormatan dan nama baik bangsa kita selalu akan menghargai. Terima kasih. Untuk itu, bertandinglah dengan sepenuh hati, konsentrasi, keberanian, percaya diri, ya. Jaga disiplin, selalu rendah hati. Berbuat yang terbaik. Kekuatan kadang-kadang, kalau kekuatan dari dalam, kekuatan itu bisa melebihi perkiraan manusia. Kalian harus gali kekuatan dari dalammu, ya. Yakinkan dirimu dulu, baru saudara akan mendapat suatu prestasi yang mungkin di luar dugaan orang. Kita akan dorong saudara-saudara Menpora, bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif. Selama ini anggarannya 500, Pak. Oh, anggaran 500. Ya, bisa dinaikkan jadi 1 miliar begitu? Bisa. Bisa kan? Oh, Menseknek bisa? Ya. Alhamdulillah. Jadi saya yakin saudara bertanding tidak semata-mata karena uang, tapi dari muka saudara-saudara kelihatan kalau mendapat penghargaan seperti itu akan sangat membantu karier kamu. Benar atau tidak? Jadi ini bukan kita ya semua dinilai dengan materi, tidak bisa. Tapi kau harus yakin bangsa kita bangsa yang besar, bangsa kita mengerti, menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Saudara-saudara, olahraga adalah lambang dari kehidupan. Olahraga adalah analogi kehidupan. Sejarah olahraga Olimpiade itu adalah semua olahraga keprajuritan. Lari, lempar lembing, tolak peluru, lompat tinggi, lompat jauh, semua menembak, panahan, naik kuda, semua olahraga kesatria, olahraga pendekar. Karena itu sangat prestisius. Bangsa yang unggul di olahraga adalah bangsa yang punya jiwa yang kuat. Ingat itu.
Saya sudah bicara sama Menpora, kita akan bertekad untuk mengadakan pembinaan olahraga jangka panjang. Saya sudah merencanakan kita akan bangun pusat olahraga yang besar. Saya minta sekitar minimal 500 hektar pusat itu. Nggak ada pusat olahraga yang 5 hektar, 8 hektar, tidak. Di situ nanti kita bangun state of the art. Kita akan kirim anak-anak kita kemana saja untuk belajar. Kita akan datangkan pelatih-pelatih yang terbaik. Dan kita akan bina dari usia dini. Kita didik dari umur 8 tahun. Kita akan bikin pembinaan pusat latihan jangka panjang. Ya, sekarang SEA Games, nanti Asian Games, ya Olimpiade, tapi kita juga berpikir lebih jauh, jangka panjang. Saya percaya dengan pembinaan seperti ini, 300 juta pasti melahirkan banyak pendekar-pendekar, pahlawan-pahlawan muda yang akan mengangkat nama, angkat nama harum bangsa Indonesia. Kita kadang-kadang terlalu rendah hati. Gak apa-apa. Biar kita jangan terlalu diperkirakan. Tiba-tiba kita muncul, ya, muncul sebagai negara yang hebat. Itu harapan kita semua. Terima kasih semangatmu. Negara dan bangsa menunggu prestasimu. Terima kasih, selamat berjuang. Semoga Tuhan yang Maha Besar melindungi saudara-saudara dalam perjuanganmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya. Merdeka! Kurang semangat. Merdeka! Merdeka! Begitu anak muda, ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Begitu. Maju. Terima kasih. Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan untuk bersalaman dengan para atlet.